Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wuri Utami Cendikiawati. Hari ini saya akan memaparkan best practice menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Mataram. Lokasi yang digunakan yaitu SD Negeri Serang 15, lingkup pendidikan sekolah dasar. Penulis Wuri Utami Cendikiawati. Tanggal pelaksanaan PPL Aksi 1 Jumat 9 Desember 2022. PPL Aksi 2 Sabtu tanggal 7 Januari 2023. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tema 6 subtema 2 pembelajaran 1 melalui pendekatan saintifik, TIPEK, dan model pembelajaran problem based learning di kelas 5 SDN Serang 15. Yang kedua, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika, materi bangun ruang kubus melalui pendekatan STIP dan model pembelajaran project based learning di kelas 5 SDN Serang 15. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu 1. Kurangnya minat belajar peserta didik dan menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit dimengerti. 2. Guru cenderung masih menggunakan model pembelajaran konvensional. 3. Peserta didik tidak berani bertanya pada saat proses pembelajaran. 4. Guru belum mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang menarik. 5. Kurangnya kemampuan peserta didik dalam menjawab soal matematika yang diberikan. Apa praktik ini penting untuk dibagikan? Yang pertama, karena terjadi perubahan sikap peserta didik yang berdampak positif pada proses pembelajaran. Yang kedua, diharapkan dapat memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi rekan guru lain. Yang menjadi peran dan tanggung jawab yaitu saya dalam praktik ini berperan sebagai guru yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Tantangan saya yaitu pada fase kedua sintak PJBL, pemilihan peserta didik di dalam kelompok, masih ada peserta didik yang memilih-milih temannya untuk menjadi teman sekelompok. Yang kedua, pada saat mengerjakan LKPD berorientasi masalah, masih ada kelompok yang merasa kesulitan untuk menjawabnya. Yang ketiga, beberapa kelompok kesulitan dalam mempresentasikan atau memaparkan hasil karyanya di depan kelas. 4. Beberapa peserta didik kurang percaya diri dalam hal menyampaikan kesimpulan pada kegiatan akhir pelajaran. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah 1. Ikut berperan dalam membagikan kelompok peserta didik yang heterogen. Yang kedua, mengarahkan dan menyampaikan cara pengisian LKPD sesuai perintah tersebut agar peserta didik dapat menyelesaikan LKPD tersebut dengan benar. Yang ketiga, mendampingi dan memberikan contoh kepada peserta didik baik individu maupun kelompok bagaimana cara mempresentasikan hasil laporan kelompok sehingga peserta didik dapat menyampaikan dengan benar dan penuh rasa percaya diri. Yang keempat, selalu membiasakan setiap hari pada akhir pembelajaran untuk menanyakan kesimpulan dari pembelajaran yang peserta didik sudah peroleh dan membimbingnya dalam hal berbicara. Strategi yang digunakan yaitu yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik perlu adanya sarana pendukung pembelajaran yang berbasis teknologi informasi atau digital, menggunakan media konkret, media PowerPoint, dan metode diskusi agar kualitas pembelajaran meningkat.
Yang kedua, melakukan asesmen terhadap peserta didik, baik dari asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dituangkan dalam instrumen yang lengkap mulai dari kisi-kisi soal, indikator ketercapaian, dan rubrik penilaian. Yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dan observer. Yang ketiga, teman sejawat baik yang ada di sekolah maupun teman PPL. Yang keempat, peserta didik kelas 5. Yang kelima, orang tua peserta didik. Sumber daya atau materi yang diperlukan yaitu guru sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang desain proses pembelajaran di sekolah. Hal-hal lain yang perlu disiapkan yaitu media konkret, laptop, proyektor, speaker, HP, dan jaringan internet. Dampak dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu 1. Membuat pemahaman peserta didik lebih baik dan peserta didik lebih termotivasi terhadap mata pelajaran matematika, khususnya materi bangun ruang kubus. Yang kedua, peserta didik tidak lebih cepat bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, karena pada saat pembelajaran peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bersama-sama membuat proyek bangun ruang kubus. 3. Hasil evaluasi peserta didik meningkat dan mendapatkan nilai di atas KKM. Apakah hasilnya efektif? Hasil karya peserta didik yang didapatkan selama proses pembelajaran sangat efektif, karena pemilihan model pembelajaran, media pembelajaran, dan langkah-langkah pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah dibuat sudah sesuai dengan materi pembelajaran, dan peserta didik lebih percaya diri dalam mempresentasikan hasil karya bangun ruang kubus. Dan bagaimana responnya? Dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan strategi tersebut, respon dari lingkungan sekitar yaitu dari peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, dan guru pamong memberikan respon positif, diantaranya sebagai berikut. Dari peserta didik sendiri, mereka merasa senang dengan proses pembelajaran karena mereka dapat terlibat langsung dan kegiatannya menarik dalam membuat bangun ruang kubus tersebut menurut mereka. Dari teman sejawat dan kepala sekolah, secara keseluruhan sudah dapat mengkondisikan kelas dan terarah. Peserta didik dapat terlibat aktif dan kegiatannya menyenangkan, serta menggunakan media pembelajaran yang sudah berbasis IT. Yang ketiga, guru pamong, peserta didik tidak merasa lagi bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang menyulitkan. Faktor yang menunjukkan bahwa model pembelajaran yang telah dilakukan berhasil adalah dengan meningkatnya pemahaman hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, dengan model problem based learning dan project based learning yang dipadukan dengan media konkret dan media PowerPoint akan meningkatkan hasil peserta didik. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Tentunya dapat menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan mengembangkan model, metode, media untuk membuat proses pembelajaran menarik dan bermakna, serta melakukan refleksi evaluasi diri sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran yang sesuai dengan harapan. Demikianlah pemaparan saya mengenai best practice yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.